sudut pandang kita. Ya, Sobat Eljon TV kembali lagi di POV. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai promo. Nah, promo-promo ini yang tentunya sangat dinantikan oleh konsumen gitu. Apa aja sih nanti yang ditawarkan Astindo di Travel Fair, kan pasti gitu ya Pak? Nah, Pak Anton boleh jelaskan Pak, ini paket promo apa yang akan kita dapatkan nanti? Oke, ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama kita semua kali ya, sama masyarakat. Apa sih? Karena tentunya banyak juga yang sudah menjadi customernya dari Astindo Travel Fair. Jadi karena yang menjadi followernya kita lah ya, dalam arti seperti itu tuh banyak gitu kan. Mereka tuh kadang-kadang suka pada DM saya juga gitu. Pak, promonya apa sih kali ini? Karena kan promonya pasti beda-beda. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Nah, di Astindo Travel Fair kali ini, mungkin saya jelaskan juga ya, Astindo Travel Fair kita besok ini akan dilaksanakan di Mall Peak Avenue, itu tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 2026 gitu. Nah, di dalam Astindo Travel Fair kali ini kita bekerja sama sekali lagi dengan yang tadi banknya BCA. Kenapa penting? Saya pertegas sekali lagi karena jadi teman-teman yang belum punya kartu kredit BCA masih ada waktu nih apply sekarang, karena pada saat kita punya kartu kredit BCA nanti akan ada banyak promo tambahan cashback yang sangat menarik yang bisa dinikmati sama teman-teman dan masyarakat. Nah, di Astindo sendiri kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di yang sebelumnya gitu ya, bahwa kita tuh disupport sama 21 airlines yang akan support kita dengan 25 travel agent, di mana mereka memberikan harga khusus buat kita. Jadi untuk airlines yang join sama kita itu kesepakatannya adalah mereka nggak boleh main asal join doang gitu kan, main cuma numpang nama doang, enggak. Tapi kita punya agreement sama mereka bahwa mereka harus memberikan harga promo. Jadi kalau istilahnya tuh ada tier-tier gitu ya, tier satunya mereka tuh harus diberikan ke kita. Jadi kalau kita terbang misalnya contoh Singapura aja itu biasa tuh ada kelas-kelas promo Mbak, gitu. Nah biasanya tuh kan kadang-kadang kelas promonya nggak dibuka. Nah di kita tuh kita memastikan bahwa kelas promo itu dibuka. Nah tapi juga saya disclaimer dulu ya gitu kan, jangan sampai juga nanti banyak yang suka kecewa. Kok gimana sih, katanya jadi dijanjiin katanya bahwa akan ada promo-promo, tapi kok saya nggak dapat harga promo. Pada saat saya cek, serius ya, tanggal berapa? Jadi periodenya periode blackout date, dalam arti bahwa periode Christmas atau New Year gitu kan. Jadi High season. ya maksudnya all and new di sana, ya iyalah gitu kan, itu blackout date ya, jadi agak susah karena airlines juga punya ketentuan semuanya, apapun juga promo-promo itu pasti tidak berlaku untuk blackout date. Jadi saya harus disclaimer terlebih dahulu nih supaya nggak simpang siur nih gitu kan. Tapi yang jelas airlines itu kan memberikan harga promo. Travel agent juga memberikan harga-harga paket-paket yang terbaiknya gitu kan, promo-promo yang terbaiknya untuk paket turnya gitu. Nah ditambah lagi dengan pada saat tadi saya bilang pada saat pakai pembayaran menggunakan kartu kredit BCA itu kita akan mendapatkan promo cashback. Nah cashback ini yang suka ditanya berapa banyak cashbacknya, berapa banyak. Kali ini saya cuma pengen bilang sama Bapak Ibu semua pemirsa, kali ini promonya kita sangat menarik gitu. Karena kenapa? Karena promonya kita up to sampai 4 juta. Mungkin saya bocorin sedikit deh, spill. Ini sebetulnya belum boleh, tapi nanti biasanya di sosial medianya kita nanti pasti akan muncul informasinya, tapi mungkin saya bocorin sedikit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman belanja nih transaksi misalkan sampai 8 juta gitu ya, itu akan mendapatkan cashback sebesar 500.000 gitu. Kita start dari yang 500.000 gitu kan, seperti itu. Nah nanti ada tiernya lagi gitu kan, pada saat kita nasabah prioritasnya BCA gitu kan, pada saat kita belanja misalnya sampai dengan 30 juta transaksi, kita akan mendapatkan cashback sampai 4 juta gitu. Jadi banyak sekali, itu baru cashback, promo cashbacknya. Belum lagi yang kedua masih ada lagi kalau kita pakai pay later, cicilan gitu kan, seperti itu. Kita mau pakai pay later, kan sekarang lagi zaman pay later atau apa-apa, pay later gitu kan. Nah, dari My BCA kita, saya nggak punya kartu kredit gitu kan, tapi saya punya rekening BCA gitu kan, seperti itu. Pakai dengan My BCA, ada pay later, transaksi minimal 5 juta dapat cashback 500.000. Ngebayang nggak? Jadi kita belanja dapat cashback lagi, ibaratnya tiketnya udah murah, kita bayarnya 5 juta, dapat 500.000 lagi pengembalian. Jadi itu berlapis gitu kan. Nah, terus udah gitu yang ketiga, kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit Amex, kan ada juga yang nasabahnya kita, nasabahnya BCA atau customernya Astindo Travel Fair gitu ya, yang punya kartu kredit Amex, itu kan Amex itu punya rewards point, namanya MR point. Kita bisa
bayar nih pakai poinnya gitu kan sekian, misalnya poinnya sekian ratus atau berapa gitu ya, kita pakai ini gitu kan semua untuk beli tiket. Jadi harga tiketnya itu sekian pakai poin gitu kan seperti itu. Nah, nanti pada saat kita pakai dengan poinnya MR Amex itu dapat pengembalian full 100% dari poin kita dikembalikan lagi. Jadi dengan kata lain gratis sih, kalau menurut saya gratis sih. Tapi itu khusus hanya untuk yang nasabah untuk pemegang kartu kredit Amex-nya BCA. Nah, ada lagi, masih banyak lagi sih gitu. Ada lagi cicilan Mbak, gitu kan seperti itu. Nah, itu bisa menarik juga. Hari gini kan kadang-kadang kita butuh cicilan nih buat liburan gitu kan seperti itu. Nah, cicilannya itu 0%. Jadi nggak ada bunga, 0%. Bisa cicilan dengan tenornya 3, bisa 6 bulan atau bisa 12 bulan. Jadi teman-teman bisa milih sendiri deh, mau lebih hemat ya udah yang 12 bulan gitu kan seperti itu. Dan 0% kok gitu kan seperti itu. Jadi aman. Gitu, berarti ini benar-benar dikasih kesempatan kita untuk jalan-jalan ya Pak sama Astindo Travel Fair. Karena pemirsa kita tuh datang dikasih cashback. Terus misalnya kita terkendala budget, tenang aja, ada cicilan ada gitu kan. pay letter. Betul. Dan pay letter dikasih lagi cashback berapa lagi. persen Betul, gitu. Jadi betul. kan ini sebenarnya kita pintar-pintar untuk menanya apa yang kita dapatkan. Nah, itulah mungkin salah satu kelebihan kenapa kita harus datang ke Astindo Travel Fair. Ya, kita betul. kita tidak membenci online, Ya, betul. tapi ini lebih ke arah rasa aman nanti Betul. yang didapatkan oleh para konsumen. Nah, berbicara soal rasa aman nih, Pak Anton. Ya. Sebelum kita membeli paket wisata, apa saja sih yang harus kita tanyakan gitu kepada travel agent agar tidak ada biaya tersembunyi atau ketentuan yang merugikan? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, karena banyak sekali juga kan teman-teman, saya nggak bisa pungkirin bahwa sekarang itu tuh kita punya beberapa paket ya. Mungkin ada paket yang premium kita sebutnya, ada juga paket yang orang-orang pada bilang paket backpackerans. Travel agent kita juga banyak kok yang jual sekarang paket backpackerans, karena nggak bisa dipungkirin rasanya itu juga yang saat ini dicari masyarakat gitu kan. Tapi teman-teman jangan sampai berpikirnya gini, oh saya beli paket backpackers tapi saya mau dapat yang premium gitu kan. Itu juga, nah itu juga yang suka menjadi miskomunikasi, salah paham tuh gitu. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi ya, kita dikomplain travel agent, kasihan ya nasib travel agent gitu kan, kadang-kadang dikomplain gitu. Tapi kadang-kadang ya gimana pun juga segala sesuatu kan pasti ada hitungannya. Nah, makanya pertanyaan yang menarik dari Mbak Gesbi, pada saat kita sebelum membayar, membeli paket itu, penting buat kita masyarakat tuh untuk tahu detailsnya apa sih. Kadang-kadang gini loh, ini memang ada masyarakat gimana pun juga saat ini mencari paket yang murah banget gitu ya, yang ekstrim banget, yang murah banget gitu. Memang kita juga akhirnya menyediakan gitu, tapi bukan scamming gitu kan, tolong dicatat bukan scamming, kita menyediakan. Tapi teman-teman ketahuin bahwa kalau murah itu pasti ada konsekuensi. Contoh misalkan pesawat yang kita pakai pesawat budget, contoh misalkan gitu ke Korea kita ada pakai dengan ada budget airlines yang sekarang baru dari Korea. Saya nggak sebut karena nanti iklan jatuhnya, nggak bercanda gitu ya. Nah terus dari itu pakai dari pesawat budget airlines gitu kan seperti itu. Dimana pada saat budget airlines bagasinya juga limited. Kadang-kadang kita pikir, kok bagasinya cuma 10 kilo, kok bagasinya cuma ini, dan semua nggak cukup. Akhirnya kita harus tambah bayar kan, gitu kan, seperti itu. Nah, harapannya kita adalah bagasinya 30 kilo. Nah, itu jadi salah mengerti itu, gitu kan. Terus yang kedua, kok saya dibohongin nih, gitu kan. Karena kenapa? Karena kok di situ saya nggak dapat makan loh, gitu kan. Di situ memang meals not included, padahal ditulis gitu. Nah, tapi akhirnya pada saat dia menjalani tour itu, dia komplain karena dia ngerasa dia dibohongin gitu loh. Sedangkan padahal itu ada semua di regulationnya, ada semua di term and conditionnya. Jadi penting buat masyarakat kita Indonesia untuk bisa membacalah gitu kan, seperti itu term and conditionnya, mengetahui lah. Kalaupun bingung bisa bertanya sama konsultan, travel konsultannya, ini masuknya apa aja ya. Dan dibaca biasanya kan kalau kita lihat ada di penawaran tuh ada included dan not included. Nah bacalah yang includednya apa aja, yang not includednya apa aja. Jadi supaya kita bisa clear, jelas, dan kita bisa tahu, oh ya memang saya bayar segini, saya dapatkan segini gitu kan. Dan kita juga bisa mengukur budgetnya kita dan juga kita nggak komplain sih ke depannya. Itu sih tipsnya sedikit dari saya. Wah, tips dan trik ini memang kita harus terapkan nih bagi pemirsa. Karena memang hal-hal yang kita nggak baca sebenarnya itu yang membuat kita jadi merasa kok saya dikenakan seperti ini, padahal itu sudah disampaikan. Mungkin untuk tips ke depannya, kalau tidak mengerti
bisa ditanyakan gitu kali ya Pak Anton. Karena kan banyak orang yang kayak ada istilah-istilah mungkin dari travel yang menurut dari travel orang harusnya konsumen sudah paham, tapi memang nggak semua konsumen memahami istilah tersebut. Nah mungkin ini tips juga sedikit karena saya juga pernah seperti itu. Jadi kayak ngerasa kok ini saya nggak dapet gitu, tapi memang sebelum kita komplain ada baiknya kita tanya gitu. Misalnya kayak ini kalau ini kurang kenapa ya, apa memang nggak ada di daftar ini ya, bisa tanya ke travel agentnya gitu ya Pak Anton. Jadi kita nggak merasa dibohongin seperti itu. Nah ya Pak Anton, kan kalau tadi udah tips dan trik nih supaya kita nggak merasa kayak ada biaya tersembunyi. Nah ini mengapa nih Pak Anton sebenarnya kayak masyarakat sebaiknya tidak mengejar harga murah saja tapi harusnya mempertimbangkan kualitas, karena tadi kan ada yang sebenarnya dikasih backpackeran nih kalau mau harga murah tapi ya kualitasnya seperti itu. Nah kenapa sebenarnya ya jangan harga murahnya aja yang dicondongkan tapi ke kualitas perjalanannya? Benar, ini pertanyaannya sangat menarik dan penting banget buat diketahui masyarakat. Kenapa? Karena sekali lagi kita cuma ngejarnya harga murah, promo, pokoknya ada harga murah di mana nanti langsung beli. Akhirnya menyesal kemudian hari juga gitu. Saya bukan berarti ini mengecilkan atau kok nggak sinkron dengan apa yang tadi kita ngomong ya. Kok kita ngomong tadi ini paket murah gitu kan dan sebagainya. Tapi saya juga memberikan edukasi buat kita semua bahwa memang ini ada penawaran paket murah. Tapi juga yang saya bilang tadi di pameran tuh sebenarnya nggak semuanya tuh paket murah doang kok. Jadi memang ada harga yang normal tiket kita juga bisa jual di sana gitu kan, seperti itu. Tapi dapat promo juga, dapat cashback juga gitu kan, itu juga mengkoreksi harga. Kenapa saya bilang teman-teman juga perlu untuk mengconsider, nah ini harga murah atau ini pakai harga yang normal, tiket gitu ya, tiket yang murah atau tiket yang normal, karena semuanya itu pasti punya konsekuensi, gitu. Pasti punya konsekuensi. Nah itu yang perlu diketahui masyarakat. Tiket murah, saya sebut tiket murah ya. Kalau tiket murah, tiket yang promo banget gitu ya, murah banget nih tiket gitu. Memang real, bukan scamming. Catatannya tadi dari airlines memang sedang memberikan promo. Tapi perlu dibaca dulu term and condition-nya. Pertama, biasanya tiket murah itu bagasinya limited yang saya bilang tadi. Jadi kita lihat nih, ngukur nih kitanya nih. Nih kalau gue traveling gitu ya, gue belanja nggak sih di sana? Akhirnya ujung-ujungnya tambah bagasi, akhirnya jadi tambah mahal gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua, saya tuh tipikal orangnya itu bakal yang on schedule, bahwa pasti akan berangkat, atau saya nggak berangkat nih gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nanti kadang-kadang kan ada juga yang udah mendadak, aduh saya harus ada meeting, saya harus ada apa dan sebagainya. Orang yang nggak fleksibel kayak gini buat saya kurang pas untuk bisa membeli tiket yang promo. Karena kenapa? Pada saat kita beli tiket promo, tiket itu biasanya punya ketentuan no change, no reschedule, nggak bisa change date gitu means ya. Terus udah gitu nggak bisa reschedule, nggak bisa reroute, dan no refund gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi, mau atau tidak mau kita harus dipaksakan untuk harus pergi, atau kalau enggak ya hangus gitu kan, seperti itu. Kalaupun memang ketentuannya tiket, karena sebenarnya tergantung dari tiket price policy. Jadi setiap harga itu punya tiket price policy. Ada yang strict banget nggak bisa refund, tapi ada yang bisa refund, tapi harus nambah bayar, dan akhirnya nambah bayarnya tuh lumayan mahal loh gitu. Jadi upgrade-nya mahal gitu kan, ujung-ujungnya jadi kita yang dirugikan. Jadi banyak policy yang kita harus tahu di mana harga itu promo. Jadi teman-teman harus mengecek, mengetahui dan menilai diri sendiri gitu. Saya nih bisa nggak ya besok berangkat gitu kan, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Supaya kita tidak salah gitu kan. Kecuali kalau sakit sih, kadang-kadang kita nggak bisa pungkirin ya gitu kan. Kalau tahu udah beli tiket promo, tahu aduh sakit, nggak bisa terbang dan sebagainya. Itulah sebabnya juga saya mungkin mengajar, mengedukasi juga perlu untuk pada saat kita perjalanan traveling, apalagi traveling yang kompleks gitu kan, ke negara yang mungkin yang jauh dan sebagainya, yang agak long haul dan sebagainya, perlu untuk membeli paket travel insurance juga Mbak gitu kan, supaya pada saat kita mungkin nggak bisa berangkat karena ada sesuatu dan lain hal yang urgent gitu kan, seperti itu, kondisi sakit atau mungkin ada kedukaan juga kan, pernah ya misalnya kayak gitu dan sebagainya. Nah itu biasanya tuh travel insurance akan memberikan penggantian buat kita. Seperti itu sih, penting sekali. Nah gitu. itu kalau dari penjelasan Pak Anton ini, kita berarti harus bisa menilai diri, sikap kita seperti apa, kebiasaan kita suka belanja kah, atau seperti apa, kita nggak butuh bawa barang banyak kah gitu. Nah ini kalau untuk umur, dari umur sendiri itu berpengaruh nggak sih Pak? Jadi kita ada tipe-tipe promo apa yang sesuai dengan umur yang
dimiliki oleh konsumen tersebut? Ya, kalau soal umur, kalau saya pengalaman berdasarkan experience ya, itu sih nggak ada masalah sih biasanya gitu kan dengan tiket murah gitu kan seperti itu. Apalagi kalau mereka udah retired, biasanya kan mereka punya lebih banyak waktu ya gitu kan seperti itu. Nah tapi kalau saya lebih memikirkan adalah kenyamanan buat mereka sih gitu kan. Kalau tiket nggak ada masalah, tapi kalau paket tour mungkin yang mungkin cukup masalah gitu kan. Kenapa? Karena saya sendiri punya travel agent dan saya juga punya banyak customer saya yang orang yang sudah cukup berumur gitu ya. Biasanya mereka tuh nggak kuat jalan. Jadi kadang-kadang kalau yang saya bilang tadi tiket nggak ada masalah, tapi mungkin paket tournya kita perlu untuk bisa declare sama travel consultantnya bahwa ini saya bawa orang tua loh gitu kan seperti itu yang udah elderly seperti ini, dan mungkin juga perlu untuk dibicarakan. Nah, itulah sebabnya saya bilang perlu untuk komunikasi sama travel consultant. Biasanya saya butuh wheelchair nih buat orang tua saya gitu kan. Jadi dan biasanya travel agent akan menyiapkan wheelchair, ataupun kalaupun memang di negara tersebut sulit mendapatkan wheelchair, biasa kita sudah provide, ya udah nanti dibawa wheelchairnya dari kita masing-masing. Nah, tiket pesawat juga seperti itu gitu kan. Kalau misalnya elderly, saya sarankan mereka untuk request sama travel consultant sekali lagi, oke, saya mau beli tiket Jakarta, say New York misalnya atau seperti itu, dan karena saya bawa elderly, saya request wheelchair. Jadi mereka udah input di sistem, jadi pada saat di airport itu udah disediakan wheelchair buat orang tua kita. Gitu Sebenarnya sih. kita harus melihat kebutuhan kita, balik lagi ke kebutuhan. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak Anton, singkat saja, apa langkah yang perlu dilakukan untuk industri travel dan masyarakat agar ekosistem pariwisata digital ini semakin aman dari fraud dan penipuan online? Oke, saya bicara dari masyarakat dulu ya, tentunya dari masyarakat dulu. Penting buat masyarakat kita Indonesia untuk kita sama-sama untuk benar-benar banyak membaca, banyak mendapatkan informasi, banyak untuk ngecek gitu kan, dan menanamkan dalam diri kita sendiri nih, kalau saya gitu kan, hati-hati dengan penipuan. Jadi pada saat kita sudah terpatri dengan pemikiran bahwa hati-hati dengan penipuan, bukan berarti kita nggak percaya orang ya gitu kan, seperti itu, tapi ada self protection dari diri kita sendiri juga bahwa oke, saya mau memastikan bahwa ini aman ya gitu kan, walaupun itu kita kenal, walaupun itu teman dan sebagainya gitu ya, tapi tetap kita juga self protection tetap ada, ini benar kan gitu kan, ini make sure kan dan sebagainya, dan untuk dicek dan sebagainya. Itu yang pertama untuk masyarakat sih, untuk lebih banyak untuk ngecek lah gitu kan menurut saya. Nah, untuk teman-teman travel agent juga tentunya kalau saya menghimbau untuk teman-teman travel agent untuk lebih banyak memberikan edukasi, dan juga tentunya memberikan memberikan paket-paket penawaran dengan platform yang jelas gitu, yang baik gitu kan, dan tentunya yang bisa dipercaya gitu kan, seperti itu. Nah, supaya benar-benar kita against terhadap fraud, terhadap scamming gitu kan, seperti itu. Saya percaya pada saat kita bekerja sama, travel industry juga bekerja sama dengan masyarakat, dan saya percaya bahwa scamming itu nggak mungkin ada. Scamming itu mungkin ada karena kecerobohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena mungkin kita terlalu yang tadi di awal gitu ya, mungkin cuma tahunnya tergiurnya dengan ini murah banget, akhirnya bablas aja, udah hajar, mumpung murah, tapi nggak ngecek dulu. Murah boleh murah, tapi tolong dicek dulu benar-benar ini benar-benar yakin nggak. Buat saya kalau misalnya memang itu udah nggak wajar, kok murahnya nggak wajar ya gitu kan, seperti itu tolong hati-hati gitu kan, seperti itu. Dan mendingan ngecek dulu, jangan sampai nanti ujung-ujungnya zonk dan merugikan kita semua. Dan harapan saya ke depannya adalah pada saat kita sekali lagi semuanya sadar, dan saya percaya nggak ada lagi penipuan yang bisa kita alami atau terjadi, seperti itu sih. Karena sebenarnya Pak Anton, penipuan itu ada karena ada kesempatan, kita yang kasih kesempatan untuk ditipu. Jadi supaya kesempatan itu ada, baiknya kita para konsumen, masyarakat lebih detail lagi. Baik, terima kasih Pak Anton Sumarli, Vice President Astindo, atas waktu dan pemikiran serta pandangannya yang sangat mencerahkan dalam diskusi kita hari ini. Ya, baiklah sahabat Eljon TV, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Dan update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhir kata, saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Eljon TV, pioner televisi, pariwisata, dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View.
ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV. Sudut pandang kita.